Apa sih kepedulian lingkungan itu? Sebelum kita membahas kepedulian lingkungan, mari kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurfaiza Lesmana. Halo, perkenalkan nama aku Rachel Graciela Napitupulu. Halo, perkenalkan nama aku Riza Konita Fiorentina. Apa pengertian lingkungan hidup? Lingkungan adalah semua faktor luar, fisik, dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang dimana mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Lalu di sini ada unsur-unsur lingkungan hidup, yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu selanjutnya ada contoh perilaku kepedulian lingkungan. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau tidak membuang sampah di tempatnya akan mengakibatkan banjir dan dapat menimbulkan penyakit. Lalu yang kedua itu selalu merawat tanaman dengan cara diberikan pupuk lalu disiram agar tanaman tidak layu dan mati. Yang ketiga, menghemat saat menggunakan air. Contohnya seperti mandi dengan air secukupnya sehingga tidak membuang-buang air nantinya. Lalu yang terakhir itu membereskan mainan saat sudah selesai bermain. Gunanya agar terlihat rapi dan bersih. Lalu selanjutnya kita akan bahas SDA. Apa sih SDA itu? Jadi, SDA atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Unsur lingkungan hidup itu ada dua loh. Yang pertama itu sumber daya hayati dan yang kedua itu sumber daya non-hayati. Sumber daya alam itu didasarkan pada sifatnya ada 3 macam. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resources, yang dimana aliran sumber daya tergantung kepada manajemennya, dengan beberapa kemungkinan persediaannya dapat menurun, lestari, atau meningkat. Contohnya itu ada tanah, hutan, dan marga satwa. Yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau non-renewable atau deposit resources, yang dimana persediaan tetap dan sumber daya alam ini terdiri dari secara fisik persediaan akan habis seluruhnya. Nah, contohnya itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu persediaan menurun tetapi dapat digunakan kembali seperti daur ulang. Contohnya itu ada kelompok logam dan karet. Lalu yang terakhir itu ada sumber daya alam yang tak akan pernah habis atau continuous atau flow resources, yang dimana tersedia secara berkelanjutan yang terdiri dari pertama itu persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Nah, contohnya ini energi matahari dan energi pasang surut. Lalu ada persediaan tidak terbatas tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya itu ada bentang alam, keindahan alam, ruang angkasa, dan udara. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi 2, yaitu nabati dan hewani. Contoh sumber daya alam nabati adalah tumbuhan, yaitu padi, jagung, sayur-sayuran, dan kayu. Contoh dari hewani yaitu ikan, telur, daging, ayam. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti sinar matahari, air, udara, dan tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5R.
Ada yang tahu gak sih apa itu 5R? Nah, jadi 5R adalah reduce, reuse, recycle, repair, and replace. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu reduce. Reduce ini artinya pengurangan. Nah, jadi kita itu harus mengurangi pemakaian suatu barang. Seperti saat berbelanja, kita tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti plastik. Lalu, yang kedua ada reuse. Reuse artinya penggunaan kembali. Yang dimaksud dengan penggunaan kembali ini yaitu kita menggunakan kembali barang-barang atau bahan yang masih layak pakai, seperti menggunakan botol bekas untuk menanam tanaman hias di rumah. Nah, yang ketiga ada recycle. Recycle artinya mendaur ulang. Kegiatan ini memanfaatkan barang untuk dapat dipakai dan digunakan kembali, seperti mengelola sampah organis menjadi pupuk tanaman atau memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan. Yang keempat yaitu repair. Artinya memperbaiki barang-barang atau lingkungan yang rusak agar dapat bisa digunakan kembali. Contohnya, baju yang robek bisa dijahit dan digunakan kembali. Lalu yang terakhir dari 5R yaitu replace. Replace atau penggantian. Nah, mengganti pemakaian suatu barang yang sifatnya ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya, mengubah penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan, mengubah penggunaan sedotan plastik dengan stainless straw, dan menggunakan tas belanja plastik diganti dengan paper bag atau tote bag. Nah, sampai sini paham kan untuk menjaga lingkungan? Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan ya teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman untuk selalu menjaga lingkungan. Sekian dari kami, dadah!